pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, jawab hadir ya. Adnanta, Hadir. Anissa, Sakin, Bu. Andin, Hadir. Iqbal. Izin. Oke. Karena pada pertemuan kali ini ada beberapa teman kalian yang sakit dan izin, kita doakan kepada yang sakit semoga lekas sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya bersama kita lagi. Amin. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas yaitu tentang teks puisi. Ibu harap kalian jangan melupakan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Iya, Bu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang teks prosedur. Oke, teks prosedur ini sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, dengan teks prosedur kalian jika ingin membuat atau melakukan suatu hal, tentunya akan mengikuti atau menggunakan langkah-langkah serta cara yang terstruktur di dalamnya, sehingga apa yang kalian buat dan apa yang kalian lakukan akan menjadi sesuatu hal yang baik. Nah, tujuannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memahami yaitu apa itu teks prosedur, kemudian macam-macam atau jenis dari teks prosedur, kemudian bagian-bagian dari teks prosedur, dan ciri-ciri dari teks prosedur. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Di sini siapa yang pernah memainkan alat musik angklung sebelumnya? Saya, Bu. Pada saat kelas berapa, Adnanta? Ada SD, Bu, kelas 3. SD. Nah, Ibu ingin bertanya bagaimana caranya untuk memainkan alat musik tersebut. Coba Adnanta bisa menjelaskan untuk cara-caranya seperti apa, langkah-langkah dalam menggunakan alat musik tersebut. Kita pegang, Bu, ujung bawah kanan sama ujung bawah kiri. Terus kita goyangkan, Bu, angklungnya. Ujung bawah kanan dan ujung bawah kiri. Ujung atas kiri, Bu, maksudnya. Iya, ujung atas kiri dan ujung kanan bawah. Lalu digoyangkan, kemudian Berbunyi, Bu. berbunyi. Nah, selanjutnya di sini siapa yang pernah memasak Indomie? Saya juga, Bu. Ya, Adnanta. Pernah memerhatikan nggak di belakang atau di balik bungkus Indomie tersebut terdapat langkah-langkah untuk memasak Indomie? Ya, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Apakah Adnanta saat memasak Indomie mengikuti petunjuk tersebut? Ya, Bu. Iya? Oke, baik, itu tadi yang dinamakan teks prosedur atau cara-cara untuk membuat sesuatu atau memainkan sesuatu. Nah, dari beberapa contoh tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Belum, baiklah. Oke, sekarang Ibu ya. Teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan teks yang mengandung langkah-langkah Ya, Ibu ulangi. Teks prosedur ini merupakan teks yang mengandung langkah-langkah yang terstruktur
untuk melakukan suatu hal. Jadi, dengan menggunakan teks prosedur saat kita ingin melakukan suatu hal atau membuat suatu benda atau suatu makanan, maka sudah ada langkah-langkah dan cara yang terstruktur supaya dalam pembuatan kita proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ibu hapus dulu ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis dari teks prosedur. Perlu diperhatikan, untuk jenis dari teks prosedur yaitu ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Nah, untuk yang pertama, teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur ini merupakan teks prosedur yang sederhana karena dalam teks tersebut langkah-langkahnya hanya mengandung 2-3 langkah atau 2-3 tahapan. Nah, untuk yang kedua, merupakan teks prosedur kompleks. Berbeda dengan teks prosedur yang pertama, perlu diperhatikan, teks prosedur kompleks ini mengandung langkah-langkah, yaitu dari awal tujuan, bahan atau alat, dan langkah-langkah itu tertulis atau terdata secara terperinci. Sehingga jika kita ingin membuat atau melaksanakan suatu hal, Ibu sarankan menggunakan teks prosedur kompleks karena untuk rinciannya itu sangat-sangat terperinci untuk langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir merupakan teks prosedur protokol. Untuk teks prosedur protokol ini merupakan teks yang dalam bagian langkah-langkahnya itu dapat ditukar atau dibalik. Tetapi langkah-langkah tersebut jika ditukar atau dibalik tidak mempengaruhi hasil akhir dari tujuan awal yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Mengerti semua jenis-jenis dari teks prosedur? Oke, baik. Diingat ya. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang bagian dari teks prosedur. Nah, bagian dari teks prosedur ini ada 3 bagian juga. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu langkah-langkah. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tujuan. Berisi apa yang akan kita lakukan atau apa yang ingin kita buat. Alat dan bahan bertuliskan atau berisi rincian alat serta bahan
yang ingin kita gunakan atau yang kita pakai dalam membuat sesuatu. Bahan dan alat di situ ditulis dengan secara rinci, dari mulai berapa jumlah bahan yang kita gunakan, kemudian alat-alat apa saja yang kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, pada langkah-langkah ini berisi cara yang kita lakukan saat kita ingin membuat sesuatu. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, coba sekarang Ibu akan bertanya ya kepada kalian. Nah, ada berapa bagian dari teks prosedur? 3. Apa saja? Tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Ya. Kemudian ada yang ingin menjawab lagi? Ada berapa bagian dari teks prosedur? 3. Tidak ada? Ada. Coba Ibu ingin ke belakang sebentar ya. Coba di sini siapa yang berani? Oh, tidak ada. Oke, baiklah. Cukup satu saja yang menjawab. Ada 3, yaitu tujuan, alat dan bahan, dan yang terakhir yaitu langkah. Baiklah. Karena materinya sudah Ibu sampaikan kepada kalian, nah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya mengikuti kelompok seperti kemarin ya, yaitu per baris. Setiap baris yaitu 1, 2, 3, 4 terbagi 4 kelompok ya. Untuk mengerjakan kalian berkelompok, kemudian dikerjakan di kertas lembar, tulis teks prosedur untuk memainkan salah satu alat musik. Setiap kelompok menggunakan alat musik yang berbeda ya. Ya, Bu. Baiklah, sekarang kerjakan. Nah, oke, karena waktunya sudah habis, kelompok siapa yang sudah selesai mengerjakan? Belum, Bu. Belum? Belum. Kelompok yang Adnanta sudah kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk kelompok yang belum, coba dikerjakan lagi, diselesaikan. Sekarang kelompok Adnanta maju menjelaskan teks prosedur menggunakan salah satu alat musik apa saja ya yang sudah dikerjakan. Oke, maju. Perwakilan kelompok Adnanta maju untuk maju. Kertasnya di bawah ya. Ya, sini. Oke, kelompok Adnanta mengerjakan alat musik apa? Alat musik drum, Bu. Oke, drum. Coba dijelaskan kepada kawan-kawannya. Yuk, dari awal. Jadi alat yang kita gunakan yaitu ada stick drum dan drumnya. Jadi pertama-tama kita harus memegang stick dengan cara yang benar, yaitu seperti ini. Kemudian kita pukul sesuai iramanya. Ya, sangat baik sekali. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompoknya Adnanta ya. Baik, karena kelompoknya Adnanta sudah berani untuk maju. Untuk kelompok-kelompok yang lain, silakan maju. Ya, terima kasih karena kalian semua sudah menyelesaikan pekerjaan atau tugas dari Ibu. Mohon maaf. Tugas dari Ibu dengan baik. Nah, selanjutnya sekarang kita memberikan aplaus atau tepuk tangan kepada kalian semua. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Di sini siapa yang tahu berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tentang teks prosedur? Nah, ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Bu. Ya, apa? Coba. Yang pertama berisi langkah-langkah. Ya, berisi langkah. Selanjutnya, Yang kedua bersifat objektif, Bu. bersifat objektif. Oke. Selanjutnya ada lagi? Yang ketiga dijelaskan secara terperinci. Ya.
dilakukan secara terperinci. Kemudian bersifat informatif. bersifat informatif. Baiklah, ini kesimpulan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi ciri-ciri dari teks prosedur yaitu yang pertama berisi langkah-langkah, kemudian bersifat objektif, dijelaskan secara terperinci, dan yang terakhir yaitu bersifat informatif atau memberitahu. Baiklah, karena kalian semua sudah baik dalam mengikuti pembelajaran kali ini, maka Ibu sangat senang sekali ya. Untuk selanjutnya, jangan lupa minggu depan kita tetap belajar seperti biasanya. Ibu harap sebelum kita masuk kelas, pelajaran sudah dibaca terlebih dahulu di rumah. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya, karena sudah habis waktu Ibu untuk memberi materi kepada kalian, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.